Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Nah, penyakit infeksi di sini adalah penyakit infeksi, penyakit yang biasanya disebabkan karena masuknya bibit penyakit. Penyakit ini menular dari satu orang ke orang lain. Nah, penyebab utama infeksi diantaranya itu adalah bakteri dan virus yang dimana masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kuman-kuman ini biasanya menyebar dengan berbagai cara dan vektor biasanya. Lalu contoh-contoh apa sih seperti penyakit infeksi ini? Nah, penyakit infeksi ini disebabkan oleh bakteri, seperti misalnya contohnya seperti TBC yang ditularkan melalui udara, tetanus melalui luka yang kotor, biasanya kita terinjak paku dan lain sebagainya. Lalu ada pneumonia, yaitu lewat batuk atau udara. Lalu ada sipilis dan gonorea, yaitu tentang hubungan kelamin biasanya. Nah, itu ada lagi sakit telinga dengan selesma atau masuk angin dan pilek biasanya. Nah, ada juga yang disebabkan oleh virus itu sendiri. Nah, apa-apa itu seperti influenza, campak, gondok, dan sebagainya. Nah, yaitu ditularkan melalui udara biasanya, yaitu batuk atau apapun yang bersifat kotor biasanya. Lalu ada rabies. Nah, rabies ini melalui gigitan binatang biasanya, yaitu penyakit kulit melalui sentuhan dan sebagainya. Nah, lalu sebenarnya ada beberapa tips sih untuk mencegah terkena penyakit infeksi ini. Yang pertama itu adalah seringnya kita mencuci tangan dan bersih, dan juga rutin membersihkan dan mensterilkan apa-apa yang dekat kita seperti lantai, dinding, dan sebagainya. Nah, jauhi penderita penyakit yang mudah menular, yaitu melalui kontak mata misalnya seperti flu, cacar air, dan sebagainya. Nah, ada juga gunakan antibiotik dengan bijak. Nah, itu, dan jagalah kebersihan. Nah, ingat, kebersihan ini adalah sebagian dari iman. Lalu makanlah makanan yang kayak antioksidan biasanya dan multivitamin, yaitu vitamin A, vitamin C, dan vitamin E gitu. Yaitu saya akan menjelaskan yang selanjutnya, yaitu penyakit degeneratif. Nah, penyakit degeneratif adalah suatu penyakit yang dimana muncul akibat proses kemunduran fungsi sel tubuh, yaitu dari keadaan normal yang menjadi lebih buruk biasanya. Nah, sedikitnya ada 50 yang termasuk penyakit degeneratif. Nah, beberapa penyakit biasanya degeneratif di antaranya biasanya adalah yang sering kita temui adalah diabetes mellitus biasanya, stroke, jantung, koroner, dan sebagainya. Nah, ada juga kardiovaskular, obesitas, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Nah, penyakit degeneratif ini terjadi karena adanya proses penuaan, biasanya terjadi pada usia bertambah tua. Nah, tetapi saat ini penyakit degeneratif dapat terjadi juga pada orang yang umumnya lebih muda biasanya. Nah, di Indonesia sendiri penyakit degeneratif saat ini banyak terjadi di kalangan muda dan di perkotaan. Nah, penyebab utamanya biasanya adalah perubahan gaya hidup dari seseorang itu akibat urbanisasi dan modernisasi. Nah, dari perubahan gaya hidup ini seperti kita dapat lihat ya secara jelas, antara lain dengan munculnya tempat-tempat makanan yang intinya seperti junk food dan sebagainya. Nah, di hampir seluruh sudut kota biasanya kesempatan olahraga dan juga kesempatan olahraga yang sering ditinggalkan biasanya. Seperti kita banyak meninggalkan olahraga ketika diajak oleh teman, kita olahraga, biasanya kita menolak dengan intinya ini tidur saja, jadi kaum rebahan biasanya. Nah, penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat ada juga. Nah, sekarang kita berbicara tentang perilaku tidak sehat. Nah, stres juga berlebihan bisa menurunkan daya tahan tubuh ya. Nah, seseorang dalam memacu risiko penyakit jantung serta membuat tidak nyaman. Nah, stres juga itu berlebihan juga. Nah, memacu dari penuaan dini biasanya. Nah, ibu-ibu yang biasanya memiliki anak dengan penyakit kronis itu merupakan orang-orang yang biasanya mengalami stres dan sebagainya. Dan pastinya itu mengalami penuaan dini, yang dimana penuaan dini ini adalah yang paling ekstrim biasanya. Nah, untuk ini ada tipsnya nih.
untuk mengurangi stres adalah dengan tipsnya menurut saya sendiri dan yang saya baca di suatu artikel dan sebagainya, itu menarik napas dalam-dalam, yang dimana kan selalu berpikiran positif dan meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang dapat mengurangi stres. Nah, itu yang menurut saya yang paling untuk menghilangkan stres sementara. Yaitu ada lagi, yaitu minuman alkohol. Nah, minuman alkohol ini bukan suatu kebetulan pula. Alkohol ini merupakan kabar buruk mengenai stres. Biasanya para wanita juga sebaiknya membatasi diri minum minuman beralkohol. Banyak di luar sana wanita-wanita yang biasanya minum beralkohol. Nah, ini gangguan kesehatan juga bisa timbul dari kebiasaan minum alkohol yang dimana selalu berlebihan, termasuk serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan. Biasanya kanker ini yang paling berbahaya. Nah, ingat ya, kanker ini adalah kanker yang berbahaya. Ya, ada juga yang dengan kurang bergerak. Biasanya dengan sedikit menggerakkan tubuh dapat memperpanjang hidup serta mengurangi kelebihan berat. Nah, mengurangi stres dan bahkan mencegah penyakit Alzheimer biasanya. Nah, langkah yang pertama yang dilakukan yaitu hanya dengan berjanji pada diri sendiri, misalnya kita nih, bahwa pada kita akan lebih aktif. Misalnya saya pernah mendengar cerita bahwa ada seorang yang misalnya kita aja nih yang meninggalkan motor kita misalnya jauh daripada pintu masuk agar kita bisa berjalan gitu, banyak olahraga atau senam, nanti jalan kaki selama 30 menit atau lebih banyak selama 5 kali atau lebih dalam 1 minggu. Kita kan nggak mungkin juga gitu lari dengan berlebihan dan sebagainya, capek juga kan. Nah, lalu ada juga mengonsumsi gula berlebihan. Nah, gula yang berlebihan dapat menaikkan berat badan dan kemungkinan itu terserang penyakit. Nah, penyakit jantung, dan biasanya ahli nutrisi itu menyarankan untuk menjaga tambahan gula pada makanan, biasanya kecil dan cemilan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja dari pemaparan dari saya. Selebihnya mohon kurang maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.